Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita mengawali kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Disebabkan kita dalam keadaan bulan puasa, maka kita membahas isi kitab Bidayatul Hidayah mengenai adabus siyami atau etika berpuasa. Adabus siyami, etika berpuasa atau akhlaknya orang yang sedang berpuasa. Imam Ghazali mengatakan, la yanbaghi, tidak selayaknya, la yanbaghi, tidak sepatutnya, tidaklah baik, antaqtasiro, engkau mencukupkan diri, engkau membatasi diri, engkau merasa puas diri, ala atas saumi Ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Mengatakan tidak selayaknya kita itu membatasi diri, mencukupkan diri, berpuasanya hanya berpuasa di bulan Ramadan. Membatasi diri dan mencukupkan diri, berpuasa hanya puasa wajib di bulan Ramadan, kata Imam Ghazali, itu adalah perbuatan yang tidak pantas. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, fatat rukat tijarah bin nawafil, sehingga engkau meninggalkan puasa-puasa sunnah, yang mana puasa-puasa sunnah adalah keuntungan daripada perniagaan. Jadi di awal-awal bab kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya orang yang hanya membatasi ibadahnya dengan ibadah wajib saja, dia itu seakan-akan menjadi seorang pedagang yang mana saat dia menjual barang dagangannya, untung tidak, rugi pun juga tidak. Sama dengan orang yang mencukupkan diri, puasanya hanya puasa di bulan Ramadan,
maka dia ikhlas tidak ikhlas, suka tidak suka, dia telah menggugurkan kewajibannya. Kalau dia hanya mencukupi ibadah di bulan Ramadan, maka dia seakan-akan sebagai orang yang jualannya tidak mendapatkan untung, tidak mendapatkan rugi alias bego. Nah, bagaimana agar ibadah puasa Ramadannya mendapatkan untung? Jawaban dari Imam Ghazali adalah ditambahi dengan ibadah-ibadah puasa sunnah. Jadi kalau hanya puasanya hanya puasa Ramadan, ya untung tidak, rugi tidak. Kalau pengen untung, ditambahi dengan puasa-puasa sunnah. Ini kata Imam Ghazali. Wa kasbid darajat al-aliyah fil firdausi, dan mencari derajat yang tinggi fil firdausi, di dalam surga Firdaus. Jadi orang yang tidak melakukan puasa sunnah, jika diibaratkan dia jual belinya tidak untung dan tidak rugi, dan dia juga kehilangan momentum. Apa itu kehilangan momentum? Mendapatkan derajat yang tinggi di surga Firdaus. Jadi seakan-akan Imam Ghazali, wong kuwi nek sregep puasa sunnah dan juga pasti melaksanakan puasa wajib, ya nanti dia akan mendapatkan pahala, yaitu surga Firdaus yang tinggi. Fatatahassaru, maka engkau akan merugi, yaitu orang yang mencukupkan diri puasa hanya puasa Ramadan. Fatatahassaru, maka engkau akan merugi, maka engkau akan merasa menyesal. Kenapa menyesal? Kata Imam Ghazali, idza nadzarta, apabila engkau melihat. Di dalam syarahnya, yaitu syarah kitab Bidayatul Hidayah yang bernama Al-Kifayah, penulis Al-Kifayah mengatakan idza nadzarta, apabila engkau melihat, yaitu saat posisimu di surga. Jadi kalau posisimu di dalam surga, engkau melihat siapa? Derajatnya ilas soimina, kepada orang-orang yang senantiasa melakukan puasa sunnah. Kama tanzuru, sebagaimana engkau melihat ilal kawakibid durriyah, sebagaimana engkau melihat bintang yang bercahaya di langit. Jadi kata pensyarah kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan orang yang berpuasa tapi puasanya hanya puasa wajib, kalau dia itu berada di surga, melihat orang yang melaksanakan puasa sunnah, itu seakan-akan dia itu melihat seperti orang yang di dunia melihat bintang yang berada di langit. Padahal bintang di langit itu jarak dengan bumi
daripada bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari, pasti lebih jauh jarak antara bumi dengan bintang-bintang di langit. Nah, itu seperti orang yang puasanya cuma puasa wajib, dia tidak pernah puasa sunnah. Niku teng surga niku mboten saged mirsani piyanton ingkang siyame termasuk ahli puasa sunnah. Dhuwur panggonane niku. Terus panggone dhuwur. Lah niku sing poso wajib saja surganya hanya surga yang minimalis. Pertanyaannya, kalau yang tidak puasa di mana letak surganya? Jawabannya tidak tahu. Yang puasa Ramadan saja tidak puasa sunnah, surgane surga kaum asfala safilin. Nah, niki orang yang tidak puasa Ramadan, tidak puasa wajib, surganya seperti apa? Ya tidak tahu. Wahum, dan mereka itu, kata Imam Ghazali, orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa sunnah dan juga puasa wajib, wahum fi a'la indiyin, mereka itu derajatnya, tempatnya di surga yang amat sangat tinggi sekali. Nah, terus kita ini sudah puasa selama 2 hari, meskipun negara Malaysia dan negara Brunei puasanya baru hari ini. Kan negara Malaysia, negara Brunei itu puasanya hari ini. Karena kemarin saat malam Sabtu alias di hari Jumat maghrib itu, menurut ilmu astronomi, yang bisa melihat hilal itu adalah orang-orang Aceh. Jadi pas di malam Sabtu, yang mana hari Sabtu kita puasa, itu menurut ahli astronomi yang bisa melihat hilal itu hanya orang-orang Aceh. Orang-orang non Aceh tidak bisa melihat. Bisa dikatakan kalau orang yang hidupnya di timur Aceh, dia mengaku bisa melihat hilal, bisa dipastikan dia bohong. Lah, pada waktu itu, nanti beberapa hari yang lalu, ada petugas Kemenak dari pusat yang ditugaskan untuk melihat hilal di Aceh. Itu orang-orang Aceh tidak bisa melihat hilal. Yang bisa melihat hilal hanyalah orang-orang Kemenak dari pusat. Nah, itu menurut kriteria Mabims sudah masuk, Sabtu sudah puasa. Tapi kalau menurut realitanya orang-orang Malaysia dan Brunei, ya puasanya baru dapat 1 hari. Terus kemarin itu sempat geger. Kenapa? Bisa-bisanya orang utusan dari pusat melihat hilal, orang ahli ru'yah di Aceh tidak bisa melihat hilal. Itu dogumun. Terus menggunakan ru'yah itu spekulasinya banyak ternyata. Nah, terus kula niku teng Langgar jagongan kalih rencang-rencang niku nggih ngeten. Walah, diumumke posone Setu niku jam 8 kurang lebih. Nek pianton mriki niku penak. Dibayangke pianton Papua itu sholat tarawih jam 10 bengi gitu. Nah, pun ngantuk sedanten nih. Lah, itu kalau ngekeng menggunakan ru'yah, lalu keputusan Ramadannya menunggu sidang isbat, niku sing paling rekoso orang Papua. Karena sholat tarawihnya jam 10 malam. Nek ngisake nggih sampun ngisak. Tapi nggih niku itu yang paling repot. Nah, jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu,
Ini Imam Ghazali mengatakan perbandingan orang yang hanya mencukupkan diri puasa wajib dengan orang yang puasa wajib plus dengan puasa sunnah ibarat orang yang kedudukan surganya di bumi, sedangkan orang yang puasa sunnah surganya berada di bintang di langit yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini pembukaan daripada Imam Ghazali dalam Adabus Syiyam kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitabnya saya. Ini bukan bahas masalah fikih tapi masalah etika orang berpuasa. Wal ayyamul fadilah, dan hari-hari yang penuh dengan keutamaan puasa sunnah. Wal ayyamul fadilah, dan hari-hari yang penuh dengan keutamaan puasa sunnah. Allati, yang syahidatil akhbar, ditetapkan di dalam khobar, ditetapkan di dalam hadis, bisyarafiha, tentang keagungan hari-hari puasa sunnah, wa fadliha, dan hari-hari puasa sunnah, wa bijazalati thawabi, dan sangat banyaknya pahala orang yang puasa sunnah fi siyamiha, di dalam puasanya. Lalu Imam Ghazali menyebutkan tentang hari-hari yang mana hari-hari agung itu adalah hari-hari disunnahkan, dimustahabkan, dianggap baik melakukan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu ada yang model tahunan alias setahun sekali, ada yang modelnya bulanan alias sebulan beberapa hari, ada yang model mingguan. Nah, ini puasa sunnah itu ada yang dilakukan tahunan alias setahun sekali, ada yang dilakukan bulanan, 1 bulan sekali, ada puasa sunnah yang modelnya mingguan. Kata Imam Ghazali, puasa sunnah harinya yaitu yang pertama, ini yang modelnya adalah model tahunan alias setahun sekali. Yaumu Arafatin, yaitu di hari Arafah. Li ghairil haji, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ini puasa sunnah yang pertama yang sifatnya tahunan, yaitu puasa Arafah yang dilaksanakan siapa? Orang yang tidak melakukan ibadah haji. Penjelasannya, dikatakan bahwasanya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yauma arafah bi arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa Arafah bagi mereka yang sedang melakukan wukuf di Arafah. Wa qala muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi puasa sunnah yang pertama
yang bisa mengangkat derajatnya orang yang berpuasa selain puasa Ramadan adalah puasa Arafah bagi yang tidak haji. Bahkan di dalam hadis, keutamaan daripada puasa Arafah adalah ayyukaffiras sanah allati qablah wassanah allati ba'dah. Puasa Arafah itu bisa mengampuni dosa tahun akan datang dan tahun yang telah berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita niatkan bapak-bapak ibu-ibu, kita sudah puasa 2 hari, kita niatkan semoga kira-kira 3 bulan lagi kita bisa melaksanakan puasa Arafah. Lalu puasa tahunan yang kedua, apa itu? Wa yaumu Asyura, yaitu puasa di bulan Asyura, yaitu puasa di bulan Asyura. Kemudian wal ashrul awal min Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian wal ashrul awal minal Muharram. Kemudian 10 hari pertama di bulan Muharram, wa Rajabu dan Rajab, wa Sya'banu dan bulan Sya'ban. Nah, kata Imam Ghazali bahwasanya puasa-puasa di bulan haram itu pun juga disunnahkan. Wa saumul ashhurul hurumi, dan puasa di bulan-bulan haram minal fadhail, terdapat banyak sekali keutamaan. Wahia, yaitu Dzulqa'dah, puasa di bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan di bulan Dzulhijjah, wal Muharram, dan di bulan Muharram, wa Rajabu, dan bulan Rajab. Wahidun fardun, bulan Rajab itu menyendiri, wa thalathun sardun, sedangkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu berbarengan. Terus ada puasa sunnah yang sifatnya tahunan atau 1 tahun sekali. Nah, kalau kita tidak bisa puasa sunnah yang semuanya, ya minimal puasa sunnah di hari Arafah. Apalagi puasa Syawal, kalau tidak bisa puasa Syawal, minimal puasa sunnah setahun sekali, yaitu puasa Arafah. Wa hadhihi fis sanah, dan ini dilakukan di setahun sekali. Nah, mungkin badini pun bahas yang bagus. Wa amma fis syahri, dan adapun puasa yang dilakukan 1 bulan sekali. Kalau tadi setahun sekali, yang ini 1 bulan sekali. Fa awwalus syahri wa awsatuhu wa akhiruhu, yaitu di awal bulan, di pertengahan bulan, meskipun juga di akhir bulan. Itu kata Imam Ghazali. Wal ayyamul bid, dan juga melaksanakan puasa di al ayyam al bid, atau puasa di bulan yang putih. Kapan itu puasa ayyamul bid? Wahia, yaitu ats-tsalits asyar, wal rabi' asyar, wal khamis asyar,
yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Terus ada puasa yang sifatnya setahun sekali, ada puasa yang sifatnya 1 bulan sekali. Ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Nah, yang terkenal puasa sunnah yang dilakukan 1 bulan sekali yaitu dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid. Wa amma fil usbu, dan adapun puasa yang 1 minggu sekali. Niki wonten puasa yang 1 minggu sekali. Wah, niki wonten piyantun kok wonten puasa seminggu sekali dilakoni, puasa 1 bulan sekali dilakoni, puasa sunnah 1 tahun sekali dilakoni. Niku masya Allah, niku piyantun ingkang luar biasa saya. Wa amma fil usbu, dan adapun puasa yang dilakukan seminggu sekali, fayaumul itsnaini wal khamis, yaitu puasa hari Senin, wal khamis dan puasa di hari Kamis, dinamakan dengan puasa Senin Kamis, wal jumu'ati dan puasa Jumat. Jenengan berpikir loh, padahal yang biasa dilakukan adalah puasa Senin Kamis. Nah, kenapa kok ada puasa di hari Jumat? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya puasa Jumat itu boleh dilaksanakan, asalkan apa? Digabung dengan puasa hari Kamis. Kalau puasa Jumat menyendiri, ini yang dilarang, kecuali hari Arafahnya hari Jumat, atau puasa Yaumul Bidnya ada hari Jumat. Tapi kalau puasa Jumat kok sendirian, yaitu sendiri puasa di hari Jumat, ini yang tidak diperbolehkan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, la yasum ahadukum yaumal jum'ah, janganlah salah seorang di antara kalian puasa di hari Jumat, illa kecuali ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu, kecuali dia puasa sebelumnya yaitu di hari Kamis, atau puasa setelahnya yaitu puasa di hari Sabtu. Jadi puasa menyendiri di hari Jumat itu tidak boleh, kecuali apa? Sebelumnya puasa atau setelahnya puasa. Maka dari itu puasa yang sifatnya mingguan yaitu puasa Senin, puasa Kamis dan puasa di hari Jumat. Itu macam-macam puasa. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, puasa sunnah ada yang sifatnya setahun sekali momentumnya, ada yang momentumnya 1 bulan sekali, ada yang momentumnya 1 minggu sekali. Fatukaffiru, maka akan diampuni orang yang puasa seminggu sekali tadi itu, dzunubal usbu'i, dosa selama 1 minggu, bisaumil itsnaini dengan puasa di hari Senin, wal khamisi dan puasa di hari Kamis, wal jumu'ati dan puasa di hari Jumat. Terus manfaatnya puasa Senin, Kamis plus Jumat yaitu untuk menghapus dosa yang dilakukan selama 1 minggu, kata Imam Ghazali. Wa dzunubus syahri, dan dosa dalam 1 bulan
tukaffiru bil yaumil awal minasyahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamal bir. Dan dosa yang dilakukan selama 1 bulan bisa diampuni disebabkan orang itu melakukan puasa ayyamul bir. Wa tukaffiru dzunubas sanati, dan dosa selama 1 tahun bisa diampuni bisiyami hadhil ayyam, dengan puasa di hari-hari ini, wal ashhuril madhkurah, dan bulan-bulan yang telah disebutkan. Terus orang yang puasa mingguan, kemudian dia juga puasa bulanan, dan dia juga puasa tahunan, insya Allah dosa mingguannya diampuni, dosa bulanannya diampuni, dosa tahunannya diampuni. Ini pemahamannya Imam Ghazali. Jadi mukadimah tentang puasa Ramadan adalah, ini baru mukadimah, janganlah kita mencukupkan diri hanya dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tetapi seyogianya kita juga melaksanakan puasa sunnah. Karena perbedaan orang yang mencukupkan diri puasa di bulan Ramadan dengan orang yang berpuasa Ramadan dan berpuasa sunnah di hari yang lain, itu seperti bumi dengan bintang-bintang di langit, kedudukan surganya. Ini adab orang yang puasa Ramadan seakan-akan harus punya niat dia nanti akan melakukan puasa sunnah. Terus bibar ngaji niki niku gadah niat, engko nek wis bar poso Ramadan muga-muga iso poso Syawal. Mboten ketang, mboten dilakoni, mboten napa-napa. Sing penting gadah niat. Nah, kita masuk ke dalam etika puasa selanjutnya. Wala tadunna, janganlah engkau mengira, janganlah engkau berpikir, janganlah engkau berangan-angan, idza sumta, apabila engkau berpuasa, anna sauma, bahwasanya puasa itu, huwa, yaitu. Imam Ghazali mengatakan, janganlah kamu berpikir, janganlah kamu berprasangka, janganlah kamu berandai-andai apabila kamu berpuasa, bahwasanya puasa itu hanya apa? Tarkut to'ami, hanya meninggalkan makan, wasyarabi, dan meninggalkan minum, wal wiqa'i faqat, dan juga meninggalkan berkumpul dengan pasangannya. Janganlah kamu menyangka yang namanya puasa itu ya menahan lapar, menahan haus, dan menahan berhubungan badan. Tidak seperti itu. Itu kata Imam Ghazali. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabda Nabi niki, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan ganjaran dari puasanya, illa, kecuali al-ju'u wal atasu, hanya rasa lapar dan hanya rasa haus saja.
Jadi berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan keutamaan puasa kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Nek Nabi mengatakan kamin soimin, berarti yang puasanya seperti itu, yang puasanya hanya untuk menggugurkan kewajiban, itu ternyata banyak. Niku kalau Nabi mengatakan kamin soimin, betapa banyak, berarti nggih sing poso, nggih sing penting gugurke kewajiban nggih kathah tenan. Nggih banyak, berarti banyak sekali. Itu kata Imam Ghazali. Bal tamamus shaumi, akan tetapi sempurnanya puasa itu, akan tetapi sempurnanya puasa itu apa? Bikafil jawarihi kulliha, bisa menahan segala anggota tubuh, bisa mengekang segala anggota tubuh, bisa mengontrol segala anggota tubuh. Minas sam'i, dari pendengaran, yaitu mendengar yang diharamkan. Wal basori, dari penglihatan, yaitu dari melihat yang diharamkan. Wal lisani, dari mengucapkan lisan yang diharamkan. Wal yadi, dan tangan yang berbuat haram. Wal rijli, dan kaki yang berbuat haram. Wa ghairihima, dan dari selainnya. Dikata Imam Ghazali, yang namanya puasa itu apa? Selain menahan lapar, selain menahan haus, selain menahan berhubungan suami istri, dia bisa mengontrol seluruh anggota tubuhnya. Dari apa? Amma yakrahullahu ta'ala, dari yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bal yambaghi, akan tetapi sebaiknya, akan tetapi seyogyanya, antahfadha, dia itu menjaga. Apa itu? Yang pertama, menjaga apa yang pertama? Al-aina, dia menjaga mata. Anin nadhari, untuk melihat. Ilal makarih, dari pandangan-pandangan yang dibenci oleh Allah. Menahan mata. Lah kalau laki-laki itu biasanya maksiatnya di mata. Lah maka dari itu yang perempuan pun jangan menggoda laki-laki agar tidak apa? bermaksiat mata. Kadang-kadang yang laki-laki berusaha untuk menjaga mata. Enek wong wedok pas poso-poso nganggo rok cendak. Lah nggih, yang repot siapa? Yang repot yang punya mata nih. Namanya perempuan. Perempuan itu di dalam bahasa Arab namanya imro'atun. Imro'ah itu artinya perempuan. Imro'atun. Kalau kaca namanya mir'atun. Jadi antara imro'atun perempuan dengan mir'atun kaca itu setali 3 uang. Kenapa? Ya wanita itu senengane ngoco. Lah sing senengane ngoco niku nggih wong wedok. Antara mar'atun perempuan dan mir'atun kaca itu ya setali 3 uang. Yang pertama kata Imam Ghazali, yaitu kita diminta untuk menjaga mata. Niki kelanjutannya wonten ingkang sae niki. Kula niku bibar ngaji niki ngempet sembarang kali. Wal lisana, dan lisan. Anin nutqi, dari omongan.
bima la yaknika, dengan omongan yang tidak berguna. Berarti Imam Ghazali tidak hanya omongan yang sifatnya haram, meninggalkan dari omongan yang tidak berguna itu pun bagian dari adab puasa. Berarti ngomong biasa niku nek pas poso rada diempet, tapi ngomongan apa? Ngomong yang berguna. Wal udhuna, dan telinga, anil istimai, dari mendengar, ila ma harramallahu ta'ala, telinga dari mendengar dari apa-apa yang Allah haramkan. Jadi telinganya dikondisikan untuk tidak mendengar dari apa yang Allah haramkan. Ini kata Imam Ghazali lagi, fa innal mustami'a, sesungguhnya orang yang mendengar itu syarikul qail, dia itu menjadi partner orang yang berbicara. Nek wonten ghibah wi enek sing ana sing ngomong ghibah, ana wong sing ngrungokke ghibah, niku jenenge partner. Ana sing ngomong ghibah, ana sing ngrungokke ghibah, niku jenenge syarikul qail, partner. Wa huwa, kalau ada orang yang mendengar apa yang Allah haramkan, wahwa, yaitu orang itu ahadul mu'tabina, salah satu di antara dua orang yang ghibah. Jadi ning jenenge ghibah niku enek sing ngomong, enek sing ngrungokke. Antara sing ngrungokke kali sing ngomong niku nggih sami mawon. Namanya syarikul qail, koncone wong sing ngomong niku. Wa kadzalika, dan begitu juga kata Imam Ghazali, takufu jami'al jawari, dia menahan diri dari segala anggota tubuhnya, kama, sebagaimana takuful baktona, sebagaimana dia menjaga perutnya, wal farja, dan dia menjaga kemaluannya, fafil khobari, dan di dalam khobar. Ini Imam Ghazali tidak mengatakan ini hadis Nabi, tetapi Imam Ghazali mengatakan fafil khobari, ada kabar. Kenapa Imam Ghazali tidak mengatakan ini hadis Nabi? Karena kalau ucapan nanti yang saya ucapkan itu dianggap hadis Nabi, ternyata ini bukan hadis Nabi, akan tetapi hadisnya adalah hadis palsu. Sehingga Imam Ghazali mengatakan fafil khobari, ada kabar. Kalau dirunut hadis, hadisnya palsu. Apa itu? Khomsun yufattirnas shaim, ada 5 perkara yufattirnas shaim yang sangat mengurangi pahala orang berpuasa. Nek diartikan sebagai letterlux, ada 5 perkara yang membatalkan puasa, tetapi itu pemahaman yang tidak benar. Tapi ada 5 perkara yang mana bisa mengurangi pahala puasa. Apa itu 5 perkara yang bisa mengurangi pahala orang berpuasa? Yang pertama adalah al-kadzibu, yaitu berdusta, ngapusi, itu mengurangi pahala puasa. Yang kedua, wal ghibatu, yaitu ghibah. Yang ketiga, wan namimah, yaitu adu domba. Yang keempat, wan nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat.
maka ini bisa mengurangi pahala puasa. Yang kelima, wal yamin al kadzibah, yaitu bersumpah dengan sumpah palsu. Jadi ada 5 perkara yang mana kalau seorang muslim melakukannya, pahala puasanya akan berkurang. Apa itu? Ya berbohong, ya riba, ya mengadu domba, lalu dia melihat dengan syahwat aurat yang bukan diperbolehkan dia melihatnya, lalu dia bersumpah palsu, maka ini pahalanya akan berkurang. Nah, ini yang namanya esensi daripada berpuasa. Apa itu? Bisa mengendalikan diri, tubuhnya bisa dikendalikan diri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iki wonten mengki pembahasan ingkang sae dumugi jam 5:30. Iki kula niku maos niki bibar niku rodok nyuda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas saumu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah tameng. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, kata Nabi, fala yarfuth, jangan mengucapkan jelek, wala yafsuk, jangan berbuat kefasikan atau kemaksiatan, wala yajhal, jangan berbuat kebodohan. Fa inim ru'un qatalahu, kalau ada orang yang mengajak dia bertengkar, au syatamahu, atau mengajak dia berdebat, fak yakul, hendaklah dia mengucapkan, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Terus menjaga lisannya, ya kalau dia diajak berdebat, diajak bertengkar, maka dia mengucapkan sesungguhnya aku berpuasa. Terus ya memang puasa itu adalah ibadah pengendalian diri. Pertanyaannya adalah, ini yang luar biasa dari kitab Bidayatul Hidayah bab puasa itu apa? Apakah mengendalikan diri itu hanya dimulai dari azan subuh sampai azan maghrib? Itu pertanyaannya. Apakah mengendalikan diri saat puasa itu hanya berlaku saat azan subuh sampai azan maghrib? Setelah itu tidak bisa mengendalikan diri lagi. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Ghazali menjadi adab atau etika orang berpuasa. Ini masuk nanti buka puasa. Tsumma jtahid, kemudian bersungguh-sungguhlah. Antuftiro, saat engkau berbuka puasa. Nah, ini bahas tadi, bahasan yang pertama bahas puasa sunnah, bahasan yang kedua saat kita sedang berpuasa harusnya bagaimana, bahasan yang ketiga saat kita berbuka harusnya bagaimana. Ya, ini bahas dilongkas bukanya jam 6 kurang berapa menit, 5 menit kalau nggak salah. Ini etika orang berbuka puasa, adab orang berpuasa. Tsumma jtahid antuftira ala ta'amin halalin, berusahalah semampu mungkin kalau engkau berbuka puasa itu berbuka dari barang yang halal, makanannya halal, minumannya pun juga dari barang yang halal.
Itu jadi halal. Terus nggih kedah halal. Salah satu cara agar mengkonsumsi buka puasa yang halal apa? Nah, ikuti buka bersama, itu insya Allah pasti halal. Insya Allah halal. Nah, ini kata Imam Ghazali. Nah, saat kita berbuka puasa, kata Imam Ghazali, wala tastakthar, janganlah berlebihan, janganlah mengambil makanan dengan porsi yang banyak. Janganlah mengambil makanan dengan porsi yang banyak, janganlah mengambil minuman dengan porsi yang banyak. Fatazida, kemudian kamu menambah matakuluhu kullalailatin, atas apa yang kamu makan di setiap malam. Imam Ghazali mengatakan, saudara-saudara, kalau kalian berbuka, bukanya jangan banyak-banyak. Kalau makan, jangan ditambah-tambah lagi makannya. Niku Masya Allah, kita itu kadang-kadang puasa nih, itu sesuatu yang tidak baik nih. Contoh nih, bar adzan madang, bar maghrib madang, bar taraweh madang. Madang kok peng telu niku lho. Wong cah cilik, cah SD, SMP, SMA mboten napa-napa. Lah wis tuwek umur 35 tahun ke atas kok pokoke bar adzan maghrib munjuk kolak, munjuk teh, dahar gorengan. Wis lumrah niku nggih. Nah, terus bar adzan maghrib dahar. Wis rada lumrah. Bar tarawih niku golek, wah, suwe banget ra nyate dhisik, la haula wala quwata illa billah. Niku blas, niku miturut Imam Ghazali niku orang yang tidak punya adab saat berpuasa nih. Wong pikirannya mau madang mawon. Nah, terus poso kalih mboten poso kok malah madange kathah pas poso lho maksudnya. Nah, terus nggih, wah wis. Nah, itu kata itu fatazita alama takuluhu kullalailah, kamu menambah makan di setiap malam, mau modang madang. Fala farqo, maka tidak ada bedanya. Nah niku mau modang madang ya. Nah, pas buka pokoknya pengen telu, kurung adzan madang, bar maghrib madang, bar tarawih madang. Akhirnya mau ngomongan dia kali, wah berarti nek ngono madang peng telu ra oleh. Lah kali Imam Ghazali dibantah meleh, nek wong gadah pikiran ngoten niku. Fala farqo, maka tidak ada bedanya. Idza istaufaita, apabila engkau memenuhi mata tadu yang menjadi kebiasaanmu, antakulahu, engkau memakannya, duf'ataini ay daf'ataini, dua wadah, fi daf'atin wahidah, ada makanan dua wadah dimasukkan ke dalam satu wadah. Janjane niku rong piring, saking luwene rong piring didadakne sak piring. Nah, kan mangane mung sak piring, lagi pomone dibagi dadine rong piring. Lah kan mangane mung ping pisan, kapan niku? Yo nek pas krungu adzan mau ngombe kalih maam kurma, terus bar maghrib yo madang, tapi madangin apa? Rong piring dadi sak piring. Lah menawa mboten sebah niku wetenge niku nggih bar badhe traweh nggih enake nggih wetenge mung senep niku. Lah untung nek traweh mriki alon-alon, nek traweh 23 rakaat sing banter, wah guys senep niku. Lah orang seperti itu kata Imam Ghazali tidak punya adab. Terus kalau kula mulai saat ini niku, saya pribadi sudah mulai. Ya alhamdulillah, kalau kemarin makannya sederhana,
Kalau mulai usah wis diniati wis sudah umur hampir 40 tahun kalau makan ndak usah banyak-banyak. Pun sak madya mawon niku. Sak madya. Ampun kabeh-kabeh kudu dipangan niku. Wah kabeh kudu dipangan. Nek teng daerah kula niku nek teng mriki kan daerah jalannya jalan besar rame. Nek teng daerah Ngandong niku teng daerah ngajeng griya kula, kan griya kula cerak polsek nih, cerak peken niku. Nek ngeten iki jam gangsal niku pun macet mergine niku. Jenengan tumbas napa mawon wonten. Taren duwite komplit. Nah niku napa mawon wonten. Terus nggih niku. Mari kita mencoba, kita punya adab puasa, yaitu kalau kita buka ya yang seadanya saja. Jangan berlebih-lebihan. Lah, kata Imam Ghazali, wong nek niku nek kula mengartikan nggih, wong nek madang kok peng telu pas buka niku. Kata Imam Ghazali, wa innamal maqsudu. Maka sesungguhnya yang dinamakan puasa itu apa toh? Kata Imam Ghazali, yang dinamakan puasa itu apa toh? Kasru syahawatika, yaitu engkau memutus, engkau memotong syahwatmu. Syahwat apa? Ya syahwat harus ada bedanya. Apa? Orang yang puasa dan tidak puasa itu ada bedanya. Jadi jangan sampai orang itu setelah berbuka puasa nyuwun ngapunten bosone kasar nggih kaya babi iku mah. Wah babi dipangan niku. Wah, wong cah cilik tesih normal. Nek cah tuwa alias wong tuwa niku sing la haula wala quwata illa billah. Lah terus hikmah puasa itu apa? Ya tidak ada hikmah. Hikmahnya cuma menahan lapar dan dahaga. Nah, bar buka wah ngedap-ngedapi. Wa innal maksud, karena yang dimaksud dari puasa itu adalah kasru syahwatika, engkau menghancurkan syahwatmu. Wa taqifu quwwatika, dan juga melemahkan kekuatanmu. Seakan-akan syahwat kita sudah berkurang, seakan-akan kekuatan kita sengaja kita kurangi. Untuk apa? Litaqwa biha ala taqwa, agar kekuatan sisa tersebut digunakan untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena maksud dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Terus itu kata Imam Ghazali. Niku sing wong sing buka. Wong sing buka poso niku kali Imam Ghazali, Masya Allah. Nek poso aja ngono kuwi lah. Ngono kuwi ora apik kata Imam Ghazali. Kaya wong sing ora duwe adab niku. Lalu kata Imam Ghazali lagi, nah, niku sadurunge kula ngaji niki nggih nggih. Pokoke warak tapi bebar ngaji niki kok aku kaya babi kula ngoten niku lah, mandek lah, biasa-biasa mawon. Fa idza akalta, maka apabila engkau makan, fa idza akalta, maka apabila engkau makan, fa'idha akalta, maka apabila engkau makan, asyiyatan ma, apabila engkau makan di waktu malam hari, ma tadarokta bihi, ma fataka dohwa, apabila engkau makan di malam hari alias saat kita berbuka puasa, lalu kita sandingkan dengan makanan kita yang kita makan di siang hari,
ngeten. Wah, besok aku wis sahur, tak anggap kuwi sarapan. Iki aku buka ki berarti aku kudu koyok-koyok jamak takhir salat. Sing tak pangan awan ya kudu tak pangan bengi. Sing tak pangan bengi ya tak pangan bengi. Terus niku nganggep-nganggep buka niku koyok-koyok jamak takhir madang niku. Nggih. Terus nggih, aku kan sedina mangan ping 3. Mangan apa? Esok sarapan, awan madang, bengi madang. Lah mosok poso manganku ya mung ping 7. Ya madang ya ping 3. Lah makanku siang tak ganti dengan makan tanggap pas buka tanggap makan siang. Lah aku jam 10 bengi tanggap makan malam. Lha kuwi jenenge wong sing ora duwe adab saat dia berbuka puasa. Niku kali Imam Ghazali dianggap wong mboten gadah adab niku. Nek cah nom nggih rada memper, tapi nek pun sepuh-sepuh niku mboten memper. Kata Imam Ghazali lagi, fala faidata fi shaumika. Maka puasamu itu tidak berfaedah sama sekali. Seakan-akan puasamu itu apa? Hanya sebagai puasa formalitas saja. Ini formalitas poso. Lah, kalau puasanya itu hanya sebagai formalitas, saat dia berbuka puasanya la haula wala quwata illa billah, makan besarnya sebanyak 2 kali. Sebelumnya dia harus makan kolak, makan duren, makan semongko, makan wis pokoke kabeh dipangan. Koyok weteng niku dadi tempat sampah. Waqad faqulat alaika maidatuka. Maka kata Imam Ghazali, betapa beratnya perutmu itu. Nah sing lemu mawon poso wetenge abot napa meneh madange kathah tambah abot niku. Ah niku wis. Dadi nek teng Imam Ghazali ora enek critane balas dendam. Nek buka poso ya nek buka nggih sak madya mawon. Wa ma wi'a'u abghadu illallahi ta'ala. Dan tidak ada sesuatu wadah yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala min batnin muli'a min halalin, daripada perut yang diisi penuh dengan makanan yang halal. Berarti Allah itu boten pati seneng kaya-kaya nek enek wong niku kuwaregen. Itu termasuk Allah tidak suka. Fa kaifa, maka bagaimana idza muli'a min haramin, apabila perut ini diisi dengan yang haram. Nah niku nek pituturi Imam Ghazali niku kagem ibu-ibu cocok niku. Masae mboten sah aneh-aneh niku. Kagem bapak-bapak, wah niki mungkin mboten cocok niku. Walau berarti peraturannya wis beda niku. Nah niki bapak-bapak garwane mboten tumut, alhamdulillah ora konangan niku. Faida arafta niki meh rampung, niku bahasa niki meh rampung, mboten kathah niki bahas niki. Faida arafta, maka apabila engkau sudah tahu makna saumi, makna puasa. Kata Imam Ghazali, apabila engkau sudah mengetahui hakikat dari makna berpuasa, yaitu hakikatnya adalah menahan diri. Dari apa? Tidak hanya menahan diri saat orang itu berpuasa, tetapi saat dia berbuka puasa pun dia juga harus bisa menahan diri. Dari apa? Dari berbuka puasa yang berlebih-lebihan niku. Terus
Nggih niku sing penak. Jenengan saged ngraosaken padaranipun. Iku wetenge nek poso niku bukane sederhana, perut tidak terlalu kenyang, itu nggih teng weteng niku penak. Nek sare saged angkler. Tapi nek buka dari kata terus jam setengah sedoso keluwe tumbas sego goreng itu jam 11 mboten saged sare. Lah wetenge kembung sebah mboten penak. Faida arafta makna saumi, apabila engkau tahu makna daripada puasa, fastakthir minhu mastata'ta, maka perbanyaklah puasa sunnah semampu kamu. Maka perbanyaklah puasa sunnah semampu kamu. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu asasul ibadat, adalah tonggak daripada ibadah, wa miftahul qurba, dan kunci dari pendekatan diri kita kepada Allah. Itu kata Imam Ghazali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amthaliha, setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kebaikan. Illa sauma, kecuali puasa. Setiap kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan antara 10 sampai 700 pahala. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena pahala puasa itu adalah hak prerogatifku, yaitu Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas sesuai dengan kehendaknya Allah. Terus piantun ingkang siyamipun bisa menjaga mata, bisa menjaga mulut, bisa menjaga pendengaran, bisa menjaga kemaluan. Saat berbuka puasa, dia berbuka dengan sesuatu yang sederhana, tidak neko-neko. Itu insya Allah pahalanya akan sangat banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak wangi misk. Yaqulullah Ta'ala azza min qail, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, innama, sesungguhnya, yadharu syahwatahu, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan meninggalkan minumannya, min ajli, karena aku, fasaumuli, maka puasa itu pahalanya adalah hak prerogatifku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan pahala sesuai dengan kehendakku. Terus Bapak Ibu, terus ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu tidak hanya membahas masalah fikih,
syarat puasa, rukun puasa, wajib puasa, sunnah puasa itu apa. Tetapi di dalam kitab Bidayatul Hidayah juga membahas tentang etika adab orang-orang beribadah, termasuk adab orang yang berpuasa. Agar apa? Agar berpuasanya pahalanya sangat-sangat banyak di hadapan Allah. Niki kula rampungaken kurang 2 atau 3 baris. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati babun, di dalam surga ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu itu bernama ar-rayyan, la yadkhuluhu, tidak ada yang masuk surga lewat pintu ar-rayyan illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa. Niku keutamaan orang-orang yang berpuasa. Dia memiliki pintu surganya bernama ar-rayyan. Fahadal qadru min syarhit ta'at yakfi min bidayatil hidayah. Dan ini adalah akhir dari bab ketaatan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Fa'idha ihtajta, maka apabila engkau membutuhkan ila zakati, kepada zakat, wal haji, dan haji, wa ila mazidin, dan kepada tambahan yang lain, li syarhis sholati, tentang penjelasan sholat, wasiyami, dan penjelasan puasa, fatlubhu, maka carilah, mimma auratnahu fi kitabina, yang berada di dalam kitab kami, yaitu Ihya Ulumuddin. Bapak Ibu yang hormati, sesuai dengan jadwal kita akan menyelesaikan kajian ini jam 6:30. Jadi itu adalah tentang etika orang-orang yang berpuasa. Jadi saya mungkin tidak membahas tentang masalah syarat, rukun, wajib puasa apa, sunnah puasa apa, tetapi saya membahas tentang etika atau adab orang yang berpuasa. Insya Allah kalau orang itu syarat, rukun, wajib, sunnah puasanya sudah dilaksanakan dan adab-adab puasanya pun juga dilaksanakan, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menyelesaikan puasa selama 30 hari, dan puasa kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah. Allahumma amin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.